Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita MW bersama saya Wiwit di sini. Kali ini agak berbeda karena kali ini saya bersama teman saya. Kita ngevlognya dari dalam mobil karena beliau ini kebetulan mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai driver taksi online. Beliau pekerjaan pokoknya adalah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di distribusi untuk obat-obatan atau farmasi ya, Mas. Betul. Beliau adalah namanya Mas Doan. Assalamualaikum Mas Doan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah ngobrol banyak nih di salah satu tempat kopi yang ada di Surabaya. Surabayanya keluar. Jadi nggak usah malu-malu lagi. Nah, ini nih, Mas Dewan tuh kemarin cerita sama saya bahwasanya banyak sekali pengalaman yang bisa diceritakan ketika dia sedang menjalankan tugas sebagai driver taksi online gitu ya. Dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai macam sifat, sikap orang yang naik di dalam mobilnya Mas Dewan ini. Maka tema yang kita angkat kali ini adalah pluralisme. Kita simak. Assalamualaikum Mas Dewan. Waalaikumsalam Mas Wid. Setahun sekali ya ritual ketemu ini ya. Iya Mas Wid. Dan baru kali ini saya berani mengajak Mas Dewan untuk ngevlog bareng di mobilnya Mas Doan nih gitu. Kita sedang menuju ke Ciputra apa tuh? World. Ciputra World gitu. Nah, dalam perjalanan ini mungkin ada yang bisa Mas Doan share mengenai penumpang yang menggunakan jasa taksi online ini dengan berbagai macam karakternya. Mungkin dimulai dari suka duka. Nah, dukanya dulu deh. Kalau sukanya pasti nanti ada banyak ya. Dukanya dulu, yang paling nggak enak itu ketika di order tuh kayak apa Mas? Mungkin ketika titik yang disampaikan penumpang itu nggak sesuai Mas Wid. Oke. Jadi kita harus muter berapa kilometer gitu untuk memastikan kita menjemput di titik yang tepat. Dan itu relate sama bensin. Bensin tentunya Mas Wid. Oke. Terus yang kedua? Kemudian masuk ke gang-gang sempit yang nggak ramah mobil. Aduh, itu pun penumpang nggak ngasih tahu Mas. Itu nggak ngasih tahu. Kita ke sana banyak orang nongkrong, banyak motor yang diparkir sembarangan. Jadi mau mundur pun susah. Mundur susah, maju Ya, susah. maju Itu susah. masalahnya. Oke. Solusinya kalau kayak gitu selama ini gimana tuh Mas? Pasrah Mas Wid. Ya. Oke, ya sesudah tebak itu. Oke. Jadi ini mirip banget sama teman saya di Jakarta sebenarnya Mas Dewan ini. Nah, kemudian itu masalah titik ya, titik penjemputan yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Betul. Kemudian kalau karakter dari penumpang, apa yang paling Mas nggak suka dari penumpang? Kalau mereka nutup pintunya kayak nutup pintu angkot misalkan. Pernah Mas? Ya sering Mas Wid. Seharusnya dengan Cukup kekuatan gitu ya. gitu aja. Ini full power Mas Wid. Jadi Waduh. sampai guncang di dalam. Ya ampun. Kemudian Eh. mungkin ada lagi yang ya mungkin karena latar belakang yang berbeda, kesibukan masing-masing. Mungkin pas waktu naik mobil belum sempat mandi atau gimana ya itu sampai Oh sempat ada aroma bau badan gitu Mas? sampai tembus masker Mas Wid. Oh Ya, ya Allah. itu ada. Dan itu perjalanan jauh. Dan itu perjalanan jauh Mas Wid. Lumayan lah. Nah sekarang gini Mas, kan kalau kita ini selama ini sudah seringkali terstigma ya. Terstigma sama kalau orang misalnya orang Madura itu tipikalnya begini. Oh kalau sama orang Arab begini. Kalau sama orang keturunan Tionghoa begini. Itu Mas alami nggak stigma-stigma itu memang benar atau gimana tuh? Jadi stigma itu sebenarnya kan kita ciptakan sendiri Mas Widya.
Faktanya di lapangan ya tidak selalu seperti itu. Artinya ketika saya ngangkut teman-teman dari Madura misalkan, saya pernah sampai dalam tanda kutip dipaksa untuk turun ikut makan ketika mereka menghadiri satu kondangan, Mas Wid. Sampai seperti itu, Mas Wid. Jadi terus kemudian misalkan ngangkut saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa ya, itu mereka juga banyak sekali yang memberikan saya pelajaran. Misalkan contohnya cara mereka mendidik anak. Jadi anak-anak mereka itu, jadi anak-anak mereka itu dibiasakan untuk greeting gitu ya, salam, selamat siang Om, terus kemudian thank you Uncle waktu mau turun gitu ya, permisi kalau mau minta permen kayak gitu-gitu. Dan itu menurut saya satu attitude yang baik, yang bagus gitu, Mas. Benar. Yang kadang-kadang ya ucapan terima kasih, minta tolong gitu ya, atau greeting selamat pagi, selamat siang, itu apa ya? Itu hal-hal kecil yang saya sangat powerful, Mas. Sangat powerful, benar. Nggak, maksud saya, tapi itu kok jarang diajarkan oleh orang-orang kepada mungkin anaknya, kerabatnya, atau saudaranya gitu. Dianggap bahwa ketika kita sudah melakukan hal-hal baik itu, ya udahlah, itu udah hal yang biasa. Padahal ucapan terima kasih itu reward gitu sebenarnya, kalau menurut saya ya. Betul. Yang menerima ucapan itu pun tidak mengharapkan lebih, tapi juga merasa respect, dihargai gitu kan, Mas. Betul, Mas. Itu ya, lanjut, silakan. Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah stigma tadi, Mas Wid ya, kadang-kadang kita ngomong si suku ini brengsek lah, suku ini sombong lah, seperti itu ya. Sebenarnya orang brengsek, orang baik itu kan nggak mengenal suku ataupun ras, Mas Wid. Setuju. Iya. Sepakat. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang saya terima waktu saya jadi driver ya. Contohnya, saya pernah mendapatkan penumpang sepasang suami istri yang sudah sepuh dari gereja, Mas Wid. Dari gereja, gereja. Mereka baru selesai ibadah. Betul, ya, Mas? mereka baru selesai ibadah. Dari awal itu sudah seperti orang yang kenal lama, Mas Wid. Cara mereka menyapa, cara mereka berinteraksi, hal yang topik-topik mungkin ringan ya, tapi itu mereka sangat friendly, sangat menyentuh lah buat saya ya. Kemudian di akhir trip itu selain ngasih tips, mereka juga mendoakan saya gitu. Oh, sampai segitunya, Mas? Sampai segitunya dengan doa-doa yang dengan tata caranya mereka ya. Iya, benar. Saya melihat ketulusannya. Ibu itu sangat tulus gitu, Mas. Jadi saya tuh mikir gini, profesi apa sih yang sama seperti ini? Maksudnya kita sudah dapat duit lebih dari yang seharusnya, ya kan? Benar. Dikasih ucapan terima kasih, didoakan lagi. Iya. Ya, ini pengalaman yang mungkin kalau bagi saya sangat menyentuh dan berharga sekali, Mas, bahwa cara kita menghargai sesama manusia itu sangat penting, sangat urgent ya, Mas, untuk benar, keberagaman gitu. Benar. Dan ini ya, Mas ya, yang harus kita sepakati bersama bahwasanya perbedaan itu sudah fitrah ya, Mas. Betul, Mas. Fitrah itu ya, itu udah ketetapan dari Allah seperti itu gitu. Nah, bersatu itu ternyata kewajiban, Mas. Karena ada ayatnya nih, kalau kita mau ngerujuk ke ayat, bisa dibuka surat ke-49 ayat 13, Mas. Gitu, Mas. Ini kebetulan saya udah ada ayatnya, saya bacakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini,
ayat ini menyuruh kita untuk memang dijadikan kita ini berbangsa dan bersuku-suku, Mas. Tadi yang saya bilang itu fitrah ya. Iya, betul. Makanya tugas kita adalah untuk mengenalinya. Nah, cara mengenal itu kan macam-macam ya, Mas. Kayak Mas Dawan ini dengan kebetulan salah satu caranya dengan menjadi driver taksi online. Mengenali karakter orangnya di sini gitu ya, Mas ya. Ketemu dengan berbagai macam beragam orang. Ternyata Al-Qur'annya juga sudah menyuruh begitu, Mas. Gitu ya, Mas. Dengan mengenal itu akhirnya insya Allah ya akan meniadakan yang namanya berburuk sangka. Kalau berburuk sangka sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang namanya stigma. Jadi saya sepakat sama pendapatnya Mas Dawan tadi, bahwasanya kalau ada anggapan orang etnis ini tipenya begini, orang etnis ini tipenya ini, itu nggak seperti itu ya. Karena yang namanya sikap dan sifat itu tidak melekat ke suku atau tidak melekat ke etnis tertentu, tapi memang sebagai individunya gitu ya, Mas ya. Ya, sepakat, Mas. Oke. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Mungkin pengalaman dari taksi online ini selama setahun belakangan ini? Kalau menurut saya, mungkin ini juga sebagai penutup ya. Pluralisme itu kan satu hal yang tidak bisa dihindari, Mas Wid. Tapi nyatanya saya baru sadar bahwa terutama waktu kontestasi Pilpres, Mas Wid. Oke. Pak Jokowi, Pak Prabowo waktu itu ya. Wah, itu luar biasa tuh, Mas. Itu luar biasa banget. Seakan-akan kita bisa jadi kayak dua kelompok yang berbeda ya. Padahal dalam keseharian kita bareng-bareng tuh. Betul, ya. Itu sih sebenarnya hal yang wajar karena memilih dua kontestan yang berbeda, Mas Wid. Tapi menjadi tidak wajar dan mengkhawatirkan ketika ada pihak-pihak yang menyeret ini dengan menggunakan sentimen agama, kemudian menggunakan isu-isu yang sensitif yang bisa mengakibatkan ya salah satunya adalah memelintir ayat ya. Betul atau menggunakan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan politik mungkin ya, atau untuk kepentingan perutnya. Bahkan Allah juga sebenarnya sudah menegur tentang hal itu gitu ya. Iya, di surat Al-Maidah ayat 44 itu, jangan kau jual murah ayat-ayatku. Artinya ya Ali bin Abi Thalib bilang kalau orang-orang itu hanya mementingkan perutnya, maka nilainya tidak lebih dari yang keluar dari perutnya itu. Nah, itu Khalifah Ali bin Abi Thalib bilangnya begitu, Mas. Iya. Ya semoga nanti 2024 kita tidak mengalami lagi hal-hal yang seperti itu ya. Amin, Mas ya. Mas. Insya Allah ya. Harapan kita bersama sih, Mas. Kemudian ini ada pertanyaan nyentil gitu. Kalau ketemu penumpang yang nakal gitu, ada nggak, Mas? Yang nakal seperti apa, Mas Wid? Seperti Mas Wid katanya. Ya itu keunikan Mas Wid, Mas gitu Wid ya? ini ya. Dengan macam-macam karakter kan soalnya. Macam-macam karakter ya kita kalau misalkan itu bisa dinikmati, jangan tanda kutip ya Mas Wid ya. Iya. Ya kita senyum-senyum aja sih Mas Wid. Iya. Intinya dapat penumpang. Jadi memang tergantung kitanya bagaimana cara menyikapinya kan. Iya Mas Wid, kita kan ada kode etiknya juga, kita juga beragama juga. Dan ada batasan-batasan. Ya, seperti itu. Itu luar biasa, bijak sekali Anda. Ya ini masalah kan on frame Mas Wid. Oke, ada lagi nggak Mas Dawan yang mau di-share di cerita MW kali ini? Ya selain kita lebih bijak beragama, karena agama itu kan ranahnya tafsir dan keyakinan Mas Wid. Bisa jadi setiap orang akan berbeda untuk menafsirkan dan menerapkan di dunia di kehidupan sehari-hari kan bisa berbeda. Benar. Jangan jadikan itu sebagai alat untuk memecah belah. Jangan merasa paling benar ya Mas. Betul, itu Mas. Itu karena kalau sudah merasa paling benar itu nggak jauh dari sifat iblis pertama kali dulu ya. Dia merasa lebih baik dibanding
manusia makanya nggak mau sujud. Ya, kejahatan pertama sebenarnya. Kejahatan pertama itu sifat sombong yang timbul di dalam diri ya. Ya. Merasa paling benar, yang lainnya jadi nggak benar. Luar biasa. Sahabat semua, alhamdulillah kita udah mau sampai nih di namanya mau apa tadi? Ciputra World. Ciputra World. Terima kasih Mas Dewan udah mau sharing di cerita MB kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi setidak-tidaknya tahun depan. Amin. Kalau masih ada umur kita bisa ketemu lagi. Segitu dulu sahabat semua. Jangan lupa like, share, komen. Saya Wiwit pamit. Mas Dewan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.